Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua dengan hikmat karunia-Mu untuk kami boleh bersama-sama kembali lagi belajar firman Tuhan. Berkati kami semua dengan hikmat-Mu supaya kami semua tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakan ayat ini. Saya akan membacakan alamatnya dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 16 ayat 19, 3, 2, 1. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Amin firman Tuhan. Dari ayat ini kita melihat yang pertama bahwa surga itu adalah suatu hal yang nyata. Surga itu bukan sebuah mitos. Dan di dalam hal ini, surga yang menurut beberapa keyakinan yang lain di luar kekristenan adalah suatu tempat yang sulit untuk dicapai, sulit untuk diperoleh oleh manusia, dan memang begitulah keadaannya. Itu adalah hal yang pasti kita dapatkan. Karena kenapa? Karena saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Karena kunci kerajaan surga dari Matius 16 ayat 19 di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan dirinya. Allah telah memberikan Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yang memungkinkan saudara dan saya untuk disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam hal ini Yesus Kristus telah memeteraikan kita dengan rohnya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, untuk membuat kita semua dapat melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan, melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara dan saya dimungkinkan untuk senantiasa setia, hidup di jalan Tuhan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Yesus adalah kunci, dan menerima Yesus di dunia sama dengan kita mengikatkan diri kita di surga. Sementara kalau kita melepaskan Yesus di dunia atau kita menolak Yesus di dunia, sama halnya dengan kita melepaskan surga itu. Artinya ketika kita di luar Yesus, saudara dan saya tidak ada harapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Untuk melihatnya, alasan yang pertama mengapa Yesus naik ke surga, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga,
yaitu Anak Manusia. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa satu-satunya yang pernah naik ke surga adalah Dia yang pernah turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga atau turun ke surga. Kalaupun Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya bisa masuk ke surga, akan kita terima kelak ketika kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Setelah saudara dan saya meninggalkan kemah jasmani kita ini, tubuh jasmani kita ini, Tuhan akan membawa kita ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa naik turun surga sesuka kita. Oleh karena itu, jangan percaya jika ada orang yang bilang bisa naik turun surga sesukanya. Atau jangan percaya kalau ada hamba Tuhan yang bisa berkata, hari ini saya naik ke surga, kemudian turun lagi dan lain sebagainya. Karena ayat ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa yang pernah naik ke surga hanya Dia yang pernah turun dari surga. Kenapa? Karena surga itu suci. Dan hanya Yesus saja manusia yang suci. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa buka di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Jika yang pertama untuk menunjukkan bahwa hanya Yesus saja yang datang dari surga dan tidak ada orang lain lagi. Yang kedua, kita bisa melihatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu di rumah Bapa, yaitu di surga tadi itu, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kata menyediakan tempat ini berarti sebelumnya, sebelum ada penebusan di dalam Yesus Kristus, manusia tidak memiliki tempat di surga. Karena kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Dosa adalah pemisah antara kita dan Allah. Dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan Yesus naik ke surga setelah Dia melakukan tugas-tugas penebusannya kepada kita sekalian. Tuhan telah menebus kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan kita. Dan kemudian kita menjadi percaya kepadanya, dan ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus telah menyediakan tempat di surga kepada saudara dan saya. Pengampunan oleh Yesus Kristus memungkinkan kita, memungkinkan saudara dan saya untuk memiliki tempat di surga itu. Yesus akan membawa kita ke sana. Dia akan datang menjemput kita untuk dibawa ke surga yang mulia itu. Selanjutnya yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Yang ketiga, kita melihat bersama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bagaimana Ia akan datang kembali. Hal ini membuktikan bila
ada yang mengaku Mesias, tetapi tidak datang seperti tanda yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Mereka semua adalah Mesias palsu. Ada orang yang menyatakan dirinya adalah Mesias karena dia merasa memiliki apa yang menjadi tanda-tanda Mesias itu. Di China ada seorang perempuan yang mengaku dirinya Mesias, yang mengklaim dirinya adalah Mesias dan memiliki pengikut yang begitu banyak. Bahkan tidak sedikit orang di Indonesia pun percaya kepadanya. Dan saya yakin orang yang percaya kepada perempuan di China yang mengaku Mesias itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau belajar untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan tegas mengatakan bahwa Mesias akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Orang yang tidak membaca firman Tuhan, dia tidak akan pernah tahu perkataan ini. Dan mereka kemudian telah dibutakan dengan ajaran-ajaran dari Mesias palsu yang mengatakan bahwa Alkitab telah menjadi penghalang, menjadi penghambat untuk kita melihat karya-karya Allah itu. Alkitab bukan penghambat, Alkitab bukan penghalang, tapi Alkitab ini memberikan kepada kita semua kebenaran-kebenaran yang harus dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga untuk membuktikan, untuk menunjukkan kepada kita semua, supaya kita tidak terhilang dengan kita percaya kepada Mesias-Mesias palsu. Ya. Kita harus dapat mengenal dan menyambut kedatangan Sang Mesias dengan benar. Melalui apa? Melalui kita belajar dari firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1. 2 Korintus 5 ayat 1 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dari ayat ini kita melihat bahwa surga ada bukan untuk Tuhan, tetapi surga adalah untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak membutuhkan surga. Karena keberadaan Tuhan adalah surga itu sendiri. Atau bahkan ketika Tuhan itu pergi ke neraka sekalipun, ini ngomong seandainya Bapak Ibu Saudara, neraka pun bisa menjadi surga. Oleh karena itu dalam doa Bapa kami kita diingatkan, kita diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi bisa seperti di surga kalau kehendak Tuhan nyata, kerajaan Allah itu benar-benar nyata bagi kita. Artinya kehadiran Tuhan itulah yang menentukan di mana surga. Surga ada bukan untuk Tuhan, tapi surga itu untuk kita. Karena Tuhan tidak membutuhkan surga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa manusia membutuhkan surga sebagai rumah sejati di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah surga itu? Ya, kita melihat bersama-sama di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara, kata surga itu menggunakan bahasa Ibrani yaitu samayim, yang berarti surga maupun langit. Dalam bahasa Yunani kita melihat ada kata ouranos, yaitu surga. Di dalam Mazmur 47 ayat 8, Matius 5 ayat 34, Matius 23 ayat 22, surga adalah tahta Allah. Ayub pasal 22 ayat 12, Matius 23 ayat 22, surga adalah tempat Allah bersemayam. Roma pasal 14 ayat 10 dikatakan bahwa surga adalah tahta pengadilan Allah.
2 Korintus pasal 5 ayat 1, surga adalah tempat kediaman kekal bagi kita, orang-orang yang percaya. Lah kata samayim di sini menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Beresit bara Elohim wa et samayim wa haaretz. Kata samayim, Tuhan menciptakan langit. Kata langit di sini ternyata berarti sorga dan berarti langit. Atau kata samayim di sini. Nah, ketika kita melihat sorga dalam pengertian langit, ini tidak berbicara tentang langit yang saat ini dapat kita lihat. Karena sebenarnya langit ini memiliki sesuatu yang tidak terbatas. Jadi ketika kita berbicara tentang samayim, berarti sorga adalah suatu hal yang transenden. Sesuatu yang tidak terbatas seperti keberadaan Tuhan yang tidak terbatas. Tidak bisa dijangkau. Bahkan secara ilmu pengetahuan kita melihat ada atmosfer, di luar kemudian ada termosfer, dan ada berbagai macam lapisan-lapisan yang lain. Yang kemudian sampai mentok di lapisan yang paling akhir masih ada lagi yang tidak bisa dijangkau atau dipelajari oleh manusia. Itulah samayim. Artinya surga adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Tetapi ingat, Tuhan telah memberikan itu kepada saudara dan saya. Ini adalah berita baik, ini adalah kabar baik untuk kita sekalian. Bahwa oleh Yesus Kristus, Tuhan yang transenden, surga yang transenden telah menjadi imanen di dalam diri kita. Karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surga adalah rumah Allah. Ketika kita berbicara rumah Allah, ini berbicara tentang suasananya. Surga adalah kota Allah atau Yerusalem baru. Surga adalah rumah kekal bagi orang-orang percaya. Surga adalah tempat di mana kita menjadi serupa dengan Dia yang indah dan penuh sukacita di dalam hadirat Allah. Surga menjadi tempat reuni, tempat berkumpul umat pilihan Allah. Surga menjadi tempat yang menyenangkan bagi kita semua, menjadi pengharapan bagi kita semua. Di manakah surga? Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Artinya surga ada di atas. Sehingga hal ini tidak berarti apa yang ada di atas kita. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa surga adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau sebenarnya. Dia begitu transenden. Tetapi surga itu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa surga itu di mana Yesus berada. Karena surga adalah kehadirannya, sehingga di sini pernyataan Yesus, ia pergi ke rumah Bapa, merupakan penghiburan bagi orang percaya untuk bersama-sama dengan Dia ada di rumahnya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 11, surga itu ada di dalam perjumpaan orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Sehingga ketika kita berdoa, Bapa kami, Bapak Ibu Saudara, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara dan saya bisa merasakan surga di bumi ini kalau ada sebuah perjumpaan. Perjumpaan dalam hal ini adalah perjumpaan rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani. Kita bisa menciptakan surga itu selama kita di dunia ini. Tetapi apa jadinya kalau kita menunggu menanti-nantikan surga kekal itu, sementara kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa baku rukun satu dengan yang lain. Suami istri tidak bisa saling mengasihi. Mereka saling menyakiti satu dengan yang lain melalui media sosial dan lain sebagainya. Persoalan permasalahan mereka umbar di media sosial. Suami menulis keburukan istri, istri menulis keburukan suami. Atau mungkin kita sebagai anak menulis keburukan orang tua, sebagai menantu kita menulis keburukan mertua kita di media sosial kita. Kemudian kita sebagai orang tua pun berlaku yang sama. Maka kita tidak akan pernah mengalami surga itu. Surga yang sekarang maupun surga yang akan datang.
Kita tidak akan pernah mengalaminya jika kita hidup di dalam kemunafikan. Hidup di dalam kebencian-kebencian kita. Yang kita tutup dengan apa? Dengan hal-hal yang nampaknya rohani, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari kita membangun sebuah hubungan yang baik satu dengan yang lain. Supaya kita bersama-sama boleh merasakan indahnya surga itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 9-10, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama. Apakah kegiatan kita di surga? Ibrani pasal 4 ayat 9-10. Ini kegiatan kita di surga, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Apakah kegiatan kita di surga? Saudara dan saya berhenti dari segala kegiatan pekerjaan duniawi. Kalau kita melihat di dalam sejarah perkembangan Israel, kita melihat ada 10 hukum. Salah satu hukum itu adalah menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya seseorang harus bekerja, tetapi pada hari Sabat, hari yang ke-7, itu adalah hari perhentian yang dikhususkan untuk Tuhan. Karena Sabat adalah kudus bagi Allah. Oleh karena itu kita dilatih di dunia ini untuk kita menguduskan hari Sabat dan mengkhususkan itu bagi Tuhan. Karena kenapa? Di surga kita akan berhenti dari segala hiruk pikuk kesibukan-kesibukan dunia kita. Dan kita harus belajar dari sekarang untuk tidak menjadi orang yang terobsesi dengan kekayaan, dengan harta benda. Sehingga waktu Sabat pun kita pakai, kita mencuri waktu kita untuk Tuhan. Dengan kita menjalankan kegiatan yang mungkin menguntungkan diri kita secara materi. Ingat, segala sesuatu yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan. Karena itu ketika kita tahu bahwa di surga adalah hari perhentian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Jangan menjadi orang yang terobsesi dengan kekayaan. Selanjutnya dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, kita akan melihat kegiatan kita di surga. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Perhatikan ada kata beribadah di situ. Yaitu kita melakukan penyembahan dan pelayanan kepada Allah. Kegiatan kita di surga adalah beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena itu kita harus melatihnya. Firman Tuhan katakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi beribadah itu berguna dalam segala hal. Berguna pada masa sekarang dan berguna pada masa yang akan datang. Oleh karena itu jika kita tidak membiasakan diri kita beribadah, kita tidak biasa melakukan pujian penyembahan yang terbaik kepada Allah. Kita beribadah, kita datang ketika menyembah, kita main HP, kita mendengar firman Tuhan, kita main HP, kita main game, dan lain sebagainya. Kita hanya store muka ke gereja. Maka kita tidak akan pernah betah mungkin kalau kita ada di surga. Ya, mungkin anekdotnya seperti ini. Ketika kita sudah meninggal, kita masuk surga, kemudian kita tidak betah. Karena kenapa? Yang kita lakukan hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan di surga itu. Karena kita nggak terbiasa di dunia, akhirnya di surga pun kita nggak terbiasa. Kita minta izin sama Tuhan, Tuhan aku mau keluar dari surga. Saudara tahu kalau kita keluar dari surga, kita ada di mana? Kita ada di neraka, saudara. Nah, di dalam hal ini saya yakin dan percaya
ketika orang tidak terbiasa memuji, menyembah Tuhan, tidak terbiasa beribadah kepada Tuhan, maka dia pun tidak akan pernah sampai surga. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa dia tidak akan pernah betah di surga. Ya, selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apakah kegiatan kita di surga? Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima, ya, firman Tuhan katakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 5, saudara dan saya dikatakan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jika kita memerintah sebagai raja, siapakah rakyatnya? Saudara dan saya harus mengetahui bahwa firman Tuhan ini tidak berbicara tentang raja secara politik, tetapi ini berbicara tentang raja secara status. Saudara dan saya menjadi seorang yang mampu untuk memimpin diri kita. Untuk apa? Untuk mengatur setiap kehidupan kita sendiri. Tidak lagi kita dipimpin oleh aturan-aturan dunia yang saat ini mengikat kita. Saudara dan saya mampu untuk membuat hukum sendiri, mengatur diri kita sendiri. Tapi lebih daripada itu, raja di sini berbicara tentang bagaimana kita memiliki status mulia. Memiliki status yang harus senantiasa dapat mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, status raja adalah status yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai seorang yang akan menerima ahli waris daripada Allah. Orang yang tidak akan pernah mengalami kekurangan, orang yang tidak akan pernah mengalami kelaparan, orang yang tidak akan pernah mengalami dalam tanda kutip kekurangan-kekurangan secara materi, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Status raja ini memungkinkan saudara dan saya untuk tercukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tentunya ketika kita di surga, kita tidak lagi membutuhkan hal-hal yang jasmani. Karena kita hanya menyenangkan Tuhan, kita hanya beribadah dan melakukan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan status sebagai raja akan memungkinkan saudara untuk tidak lagi pusing dengan hal-hal yang berbau dunia, tetapi kita akan belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Allah melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita di surga sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang akan diterima oleh dalam tanda kutip ya keyakinan lain di luar kekristenan. Karena kegiatan kita di surga jelas, kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang jasmani, terikat dengan hal-hal yang duniawi. Bahkan status kita sebagai raja pun di sini bukan raja secara politis, bukan raja secara duniawi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dalam gambar skema tabernakel, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama, perhatikan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudara melihat di sini ada mezbah kurban bakaran. Itu adalah tempat di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kemudian masuk melalui pintu gerbang. Kalau kita melihat di situ pintu gerbangnya itu Bapak Ibu Saudara, ya. Pintu gerbangnya di situ kita memperhatikan ada 4, ya, ada 4. Ini berbicara tentang 4 Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara perlu membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Untuk apa? Untuk mengenali siapa Yesus sebenarnya. Untuk melihat apakah janji-janji Yesus, apakah kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saudara akan melihat dan percayakan kurban keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus, saudara akan menerima baptisan air. Ini di bejana pembasuhan. Ini adalah baptisan air. Saudara akan menerima baptisan air itu, dan baptisan air adalah komitmen kita, proklamasi kita bahwa kita adalah milik Yesus.
dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara akan masuk, dibawa kepada sebuah kehidupan rohani untuk kita dilatih masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu kita masuk di dalam ruang kudus atau ruang suci. Ini ruang suci. Di dalam ruang suci ini kita melihat di situ ada pelita emas, yaitu berbicara tentang bagaimana hidup saudara harus menjadi terang. Kemudian ada meja roti, di mana meja roti itu ada 6 tumpuk, sebelah kanan roti yang selalu baru setiap hari, dan 6 tumpuk sebelah kiri roti yang baru sebelah kiri. Ada sebuah gambaran, ada 66 yang berbicara tentang 66 kitab yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang harus senantiasa baru setiap hari. Kita renungkan, kita belajar firman Tuhan dengan betul, belajar firman Tuhan dengan benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat juga ada mezbah dupa. Ya, mezbah dupa. Lah, mezbah dupa ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana hidup yang memiliki pujian penyembahan kepada Allah. Kita dilatih di dunia ini untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Lah, orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam ruang suci ini. Sehingga tidak harus orang yang kepenuhan Roh Kudus berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Tidak. Tetapi orang tersebut akan hidup di dalam firman Allah. Orang tersebut akan hidup di dalam penyembahan pujian kepada Allah. Dan orang tersebut akan menjadi terang dimanapun dia berada, sehingga dia bisa menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sementara ruang suci ini berbicara tentang bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan, sampai kepada surga itu. Ruang suci ini berbicara tentang kehadiran Allah. Ada tabut perjanjian di situ, di mana di situ kita melihat ada Shekinah glory, sinar kemuliaan Allah, di mana dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun yang bertunas, ada 2 loh batu hukum Allah, kemudian ada juga mana. Ya, kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ada pemeliharaan Allah yang Tuhan kerjakan bagi kita semua di ruang suci ini. Ini adalah gambaran surga, gambaran di mana kehidupan saudara dan saya boleh menikmati, merasakan setiap karunia demi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tatkala kita telah menerima Kristus, tatkala kita telah dibaptis dalam baptisan air, kemudian kita juga telah hidup dalam hidup baru, yaitu dalam kehidupan ruang suci, hidup dalam pujian penyembahan kepada Allah, hidup dalam firman dan hidup menjadi terang, maka kita akan dibawa Tuhan untuk masuk kepada ruang maha suci Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, surga tempat yang suci dan kita harus hidup suci untuk sampai ke sana. Kesucian hidup kita hanya kita dapat di dalam iman kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Selama hidup di bumi, kita harus dapat mempersiapkan diri untuk terbiasa dengan keadaan surga, dengan mengutamakan Tuhan di atas segala keinginan dan kebutuhan dunia. Beribadah dengan sungguh-sungguh dan melakukan tugas pelayanan kita dengan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan dengan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh kami terima dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.